Ledakan gelembung atau bubble burst sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Hal ini diduga sebagai penyebab para perusahaan startup mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Kita akan membahas apa itu bubble burst dan pengaruhnya di bidang ekonomi dan bisnis. Kita ajak Anda untuk melihat seperti apa sebenarnya fenomena ini dan kenapa ini terjadi. Kalau mengutip dari Investomedia, kata bubble burst ini sebenarnya adalah harga di mana terjadinya gelembung yang pada harga-harga untuk saham individual, aset keuangan, dan juga seluruh sektor pasar kelas aset yang melebihi ya, kalau kita tekankan melebihi fundamentalnya dengan margin yang besar. Gelembung atau bubble ini adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan eskalasi cepat nilai pasar, terutama terhadap harga. Lalu kita lihat lagi bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi. Kalau siklusnya, ini kita lihat ini siklusnya ada di displacement, booms, dan euforia, profit taking, dan panik. Kalau kita lihat pada saat ini Indonesia mungkin masih dalam fase boom dan euforia atau profit taking. Tapi ketika kita melihat banyak aksi PHK, apakah ini sudah masuk fase ini? Nanti kita akan membahasnya dengan narasumber kita. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa ekonomi bubble burst. Sebenarnya kalau kita ngomong bubble burst ini bukan pertama kali terjadi ya. Bahkan yang pertama adalah fenomena tulip mania 1636-1637 di mana pada saat ini bunga tulip yang memang dibawa dari Kaisar Ottoman Turki ke kawasan Italia dan Valencia kemudian ke Belanda mengakibatkan harga bunga tulip ini melonjak bahkan pada saat itu mencapai 5.000 gulden. Wow, fenomenal sekali. Akibatnya banyak orang berinvestasi di bunga tulip. Kemudian South Sea Bubble ini terjadi adalah perusahaan milik perusahaan pemerintah Inggris di mana mereka banyak bekerja di bidang perdagangan budak, kemudian juga penerbitan saham dan juga perbankan. Pada saat itu ternyata mereka tidak bisa membayar hutang-hutang kepada pemerintah, akibatnya terlalu banyak menerbitkan saham. Kemudian yang itu .com bubble, kalau kita melihat tahun 1997 hingga 2000 pada saat itu internet nih, kalau kita bicara internet sedang booming ya pertumbuhan internet sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan berbasis teknologi di Amerika Serikat yang lahir, tapi di satu sisi mereka tidak mampu mengantisipasi adanya fenomena resesi, kemudian juga harga komoditi yang meningkat dan juga adanya perubahan perilaku masyarakat sendiri. Kemudian real estate bubble, kalau kita bicara mengenai real estate bubble, salah satu yang fenomenal juga di tahun 2000 hingga 2008 di Amerika Serikat, di mana pada saat itu pemerintah Amerika Serikat menerbitkan mortgage ataupun kalau di Indonesia itu istilahnya KPR ya, di mana KPR ini seharusnya diberikan kepada para keluarga ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan finansial baik. Tetapi di era tahun 2000, malah pemerintah Amerika Serikat memberikan mortgage ini kepada para pelaku bisnis ataupun para pengutang, kreditur dengan kemampuan ekonomi yang tidak sebaik sebelumnya sehingga ketika terjadi resesi tahun 2008 mereka tidak sanggup membayar cicilan dan akhirnya mengembalikan properti atau rumah mereka kepada pemerintah ataupun kepada para developer. Selanjutnya terakhir ada real estate bubble, ini hampir kurang lebih sama ya kalau kita lihat. Jadi ini adalah kondisi di mana memang harus kita perhatikan kenapa ini bisa terjadi di dunia. Lalu dampak bubble burst ini yang perlu diperhatikan adalah ekonomi setiap kali harga barang naik tiba-tiba barang jatuh dari atas nilai barang tersebut. Gelembung biasa dikaitkan dengan perubahan perilaku. Nah ini yang kita harus tahu, apakah perilaku investor tersebut berubah seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan jenis usaha, kemudian juga bagaimana perilaku individual dari para konsumen sendiri. Kemudian juga gelembung di pasar ekuitas dan ekonomi menyebabkan sumber daya ditransfer ke area dengan pertumbuhan cepat. Jadi kalau selama ini mungkin pekerja di bidang IT, pekerja di bidang finance akan banyak sekali terserap di bidang-bidang startup, kemudian juga UMKM, tetapi apakah memang nanti akan tetap menjanjikan sumber daya ini bisa tetap di sana atau akan bisa berpindah ke tempat lain mengikuti pertumbuhan cepat dari masing-masing unit bisnis. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya yang dipindahkan ini juga menyebabkan harga turun. Kalau kita bayangkan sejumlah tenaga ahli, kemudian juga orang-orang yang kompeten di bidang teknologi misalkan, kemudian juga orang-orang yang berkompeten di bidang finance, mereka tiba-tiba mengikuti perkembangan di dunia komoditi, kemudian perkembangan di unit usaha baru, mengakibatkan mereka bisa pindah, akibatnya unit usahanya itu bisa turun. Ya. Kemudian daftar startup nih, kalau kita bicara saat ini di Indonesia yang harus kita perhatikan. Misalkan startup bidang pendidikan ada 200 karyawan terpaksa di PHK. Kemudian layanan keuangan digital melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan yang kemudian juga layanan belanja daring atau e-commerce juga mengakibatkan PHK. Ya, inilah semua fenomena dari bubble burst yang akan kita perbincangkan pada hari ini dan untuk